Bab 671. Cobalah. Kamu benar-benar orang luar. Pak tuamu menatap Roman Lu dengan sedikit martabat dan keraguan di matanya. Roman Lu menatap Pak tuamu dengan penuh martabat dan ketakutan di matanya. Meski kekuatan orang tua di hadapannya tidak sekuat si pengembara dulu, tetapi dalam pendekar hitam benua ini, setelah si pengembara, kekuatan orang tua di depannya pasti yang paling kuat. Yang paling penting adalah identitas orang tua itu. Aku orang luar, bukan? Roman Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Pak tuamu menyipitkan matanya dan berkata, apakah aku juga orang luar? Jadi kamu tidak tahu. Kilatan kejutan melintas di mata Roman Lu. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, sedikit mengangguk, dan berkata, itu benar, orang-orang yang diasingkan, bagaimana mereka bisa membiarkanmu memori lengkap? Bicaralah dengan jelas. Pak tuamu berkata dengan sungguh-sungguh. Roman Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu dapat menembus setengah suci dan mencapai keadaan pendekar suci, kamu secara alami akan membuka segel di pikiranmu. Pada saat itu, kamu akan tahu semuanya. Jika kamu tidak bisa menembus setengah suci, bahkan jika kamu tahu asal-usulmu, tidak ada gunanya, bukan? Ketika aku terbangun di dasar lembah penghancur jiwa, tidak heran aku tidak dapat mengingat semuanya sebelumnya. Ternyata tersegel dalam pikiranku. Aku tidak menyangka bahwa aku juga orang dunia luar. Haha. Pak tuamu memiliki ekspresi mengerikan di matanya, dan dia tidak tahu hidup selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang akan merasa nyaman. Dengan kekuatanmu, sebenarnya, jika kamu pergi ke jalan langit sebelum Sekte Pedang, kamu harus bisa keluar sejak lama. Roman Lu berkata, tapi sayang, kesempatan itu kamu lewatkan. Leluhur pendiri Sekte Pedang saat itu mendobrak jalan langit agar masyarakat dunia luar tidak berani memandang rendah pendekar hitam benua ini. Oleh karena itu, semua orang yang menjaga jalan langit digantikan oleh para empu pendekar suci. Itulah sebabnya setelah Sekte Pedang, tidak ada yang bisa melintasi langit. Karena bahkan setengah suci setara dengan semut di depan pendekar suci. Pak tuamu perlahan mengangkat kepalanya, melihat kehampaan, dan berkata, apa yang ingin mereka lakukan? Pendekar hitam spesies penentang. Roman Lu berkata, kekuatan pendekar hitam spesies penentang benar-benar di luar imajinasi. Jika mereka memiliki energi ungu kosmik, mereka dapat segera disucikan. Ada lebih dari 10.000 pendekar suci, jika tidak semua kekuatan dunia luar bersatu. Selain itu, pendekar hitam spesies penentang adalah tidak cocok secara internal, dan pendekar hitam spesies penentang mungkin sudah mendominasi bidang bintang ini. Untuk menekan pendekar hitam spesies penentang, ratusan juta nyawa di sini harus dikorbankan, kata Pak Tua. Tanpa mengorbankan miliaran makhluk hidup di sini, triliunan makhluk hidup mungkin telah mati duluan. Roman Lu berkata, warrior yang berkata bahwa latihan adalah melawan langit, dan kalimat ini benar. Sebenarnya, kultivasi lebih dari sekadar perjuangan dengan surga. Selain bertarung melawan langit, ia juga harus bertarung melawan manusia dan berbagai makhluk. Pak tuamu mengangguk, dan berkata, warrior yang sebenarnya benar. Tidak ada benar atau salah di dunia. Yang ada hanya kuat dan lemah. Kita lemah, jadi kita hanya bisa ditekan oleh orang lain. Jangan salahkan orang lain, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Yang lemah tidak memiliki hak asasi manusia. Roman Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Pak tuamu tertawa kecil, lalu menatap Roman Lu, dan berkata, singkatnya, apakah kita musuh?
Hati Roman Lu tercengang, ia tahu bahwa lelaki tua di hadapannya itu berniat membunuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mungkin untuk melarikan diri, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengalahkan penjaga kuburan di depannya, dan melarikan diri hanya akan merusak rencananya. Sedikit merenung, dia berkata, "Apa yang ingin aku lakukan tidak bertentangan dengan apa yang ingin kamu lakukan. Inilah mengapa aku memilih warrior yang daripada Julian Luo." Pak tuamu menatap Roman Lu dalam-dalam dan berkata, "Aku akan memperhatikanmu setiap saat." Setelah berbicara, Pak tuamu menghilang di tempat. Setelah Pak tuamu pergi, Roman Lu terdiam beberapa saat sebelum pergi. Di tangga batu di luar kamar warrior yang, ada 3 gadis kecil duduk di tangga batu, Bona, Fanny, dan Mimi Lei, yang makan buah spiritual sepanjang waktu. Di pundak Mimi Lei, ada seekor macan tutul ungu. "Fanny, kamu telah berkultivasi sepanjang waktu akhir-akhir ini, jadi kamu tidak bermain-main denganku lagi." Bona meringkuk mulutnya. Dirinya tidak tahu kapan itu akan dimulai. Fanny hanya tahu bagaimana berlatih setiap hari, tidak menemaninya, ini membuat bosnya tidak nyaman. Willa yang masih sangat muda, namun saat ini ia sudah menjadi pendekar hitam alam pemenang, di wilayah selatan ini sebenarnya ia adalah seorang jenius yang langka. Tentu selain bakatnya adalah satu aspek, ada juga aspek lain karena saat ini, sumber pelatihan apapun yang dia inginkan, ada sumber pelatihan, dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan alam kaisar dari waktu ke waktu bahwa basis kultivasi secara alami maju dengan pesat. Pada saat ini, wajah Willa yang sedikit matang, dan lebih dewasa, "Bona, kita tidak bisa terus bermain, kita harus menjadi lebih kuat, dan kemudian membantu saudara laki-lakiku, jika tidak saudara laki-lakiku akan sendirian, terlalu keras." Macan tutul ungu mengangguk cepat, melihat macan tutul ungu mengangguk, Mimi Lei pun mengangguk cepat. "Tapi kultivasi benar-benar tidak menyenangkan," kata Bona dengan wajah pahit, "kultivasi benar-benar hal yang sangat menyakitkan baginya." Mendengar apa yang Bona katakan, Mimi Lei sepertinya setuju. Tanpa bicara macan tutul ungu mengangguk cepat dan menyebabkan macan tutul ungu untuk menatap dirinya. Willa yang menghela nafas, lalu menepuk pundak Bona, dan berkata, "Kakak Bona, kamu dulu melindungiku. Ketika aku menjadi lebih kuat, di masa depan hanya saudaraku dan aku yang akan melindungimu. Selama kakakku dan aku ada di sana, kamu bisa meledakkan siapapun yang kamu mau, oke?" Mata Bona berbinar dan berkata, "Bagus sekali." Macan tutul ungu melirik Bona. Di kejauhan, Clara Xiao dan Sheila King saling memandang, dan ada senyum di mata mereka. Sheila King berkata, "Sebenarnya, akan sangat bagus jika kita bisa menjalani kehidupan yang damai selamanya." Clara Xiao menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jangan punya ide ini, sebelum kamu memiliki kekuatan absolut, apalagi hidup kita, yaitu, hidup kita bukan milik kita sendiri." Sheila King sedikit mengangguk, lalu berkata, "Apakah kita terlalu tidak berguna? Irene An dapat membantunya, begitu pula Veroding, tetapi kita hanya dapat dilindungi olehnya. Kita harus bekerja keras," kata Clara Xiao. Sheila King berkata, "Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, sulit untuk mengejarnya. Namun, aku tetap tidak akan menyerah. Pada awalnya, dia bukan lawanku. Terpikir untuk menghancurkan jiwanya dulu di dasar lembah penghancur jiwa dan warrior yang..." Sheila King pipinya merah. Saat itu, karena macan tutul ungu, dia dan warrior yang terjadi hal semacam itu, dia hampir membunuh warrior yang sesudahnya.
Aku pasti tidak akan menyerah. Irene An bisa membantunya, aku juga bisa. Mata Clara Xiao penuh ketegasan, dan dia tidak bisa membantu warrior Yang. Ini selalu menjadi simpul di hatinya, jadi dia bekerja lebih keras daripada Sheila King dan Lesti Qin. Sheila King mengangguk, lalu melihat ke kamar warrior Yang, dan berkata, "Aku harap di masa depan, kita tidak akan dilindungi olehnya di belakangnya, tetapi akan dapat bergandengan tangan dengannya berjuang bersama." Di dalam ruangan, warrior yang duduk bersila di tanah, matanya tertutup rapat, tubuhnya terus-menerus menyerap sisa darah leluhur naga dan 3 Mo Center dewa. Jika itu orang biasa, pasti tidak mungkin menyerap esensi dan darah leluhur naga dan 3 Mo Center dewa dengan begitu mudah, karena seberapa keras energi dalam esensi dan darah ini. Jika itu orang biasa, jangankan menyerapnya, khawatirnya dia tidak akan berani menelannya. Alasan utama mengapa warrior yang tidak takut dengan esensi darah ini adalah karena ia telah ditempa oleh energi ungu kosmik di tubuhnya dan dapat menahan energi kekerasan dalam esensi darah ini. Saat warrior yang terus-menerus menyerap energi dalam esensi dan darah, ini secara bertahap mengubah meridian dan tulang di tubuhnya. Tidak hanya tubuh tetapi juga tubuh terus berubah. Jika seseorang ada di sini, akan menemukan bahwa tubuh warrior yang perlahan membengkak saat ini. Kekuatan fisik sangat penting bagi warrior Yang. Alasan mengapa ia bisa melakukan ilmu menebas langit menarik pedang, dan juga bisa bertumpuk, selain niat pedangnya sendiri yang kuat, ada alasan utama lainnya, yaitu kekuatan fisik. Apakah itu menghunus pedang atau kecepatan menghunus pedang, itu membutuhkan kekuatan fisik. Semakin kuat kekuatan fisik, semakin banyak pedang dapat ditarik, dan kecepatan menghunus pedang juga dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kekuatan fisik sangat penting bagi warrior Yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama sebulan ini, banyak hal yang terjadi. Pharaoh Ding memimpin pasukan dari wilayah selatan ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dinghan, tetapi untuk beberapa alasan, Pharaoh Ding tidak memilih untuk biarkan tentara pengepungan kota, tetapi ditempatkan di luar ibu kota kerajaan Dinghan. Hal lain adalah bahwa Bulder Qin muncul di wilayah iblis, dan kemudian wilayah iblis membunuh lebih dari selusin penguasa alam kaisar. Iblis suci dengan gila-gilaan mengejar dan membunuh Bulder Qin, namun sejauh ini Bulder Qin masih hidup. Yang paling menakutkan adalah kekuatan Bulder Qin positif, dan tingkat mengerikannya terus meningkat. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah wilayah utara dan klan laut. Sejak Siska Yin kembali ke wilayah utara, seluruh wilayah utara tetap diam, sedangkan untuk orang klan laut, separuh waktu dirinya belajar tentang klan laut. Setelah orang setengah suci meninggalkan mereka dan menuju ke tanah suci, semua monster kota dari seluruh klan laut mundur ke kedalaman laut, menjauh dari semua daratan. Oleh karena itu, selama ini seluruh benua pendekar hitam terlihat tenang dan damai. Setengah bulan lagi berlalu. Di dalam ruangan, warrior yang masih menyerap darah klan naga dan 3 Mo Center dewa. Jika seseorang ada di sini, akan menemukan bahwa warrior yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Baik sosok dan tingginya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, terutama tubuh, yang tampaknya mengandung kekuatan yang menakutkan. Penuh ledakan. Bang! Tiba-tiba, pakaian warrior yang terbuka. Aura yang sangat menakutkan menyapu tubuh warrior Yang, dan kamar warrior yang langsung runtuh oleh aura ini. Semua orang di kota kuno terkejut. Usir semua orang dalam jarak 100 mil, jika masih ada orang, bunuh tanpa ampun. Suara dingin peonaan terdengar di medan warrior Yang,
dan orang-orang di sekitar warrior yang dengan cepat dievakuasi. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, melihat perubahan di tangan dan tubuhnya, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Setelah ia menyerap esensi dan darah leluhur naga dan 3 mosenter dewa, dia saat ini, tubuh setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang, dia bisa menumpuk setidaknya 5 kali sekaligus. Dengan 5 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang dan pukulan fatal, bahkan jika bertemu Master Alam Kaisar, itu sudah cukup untuk bertarung. Memikirkan ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak warrior yang picik mengatakan bahwa aku harus mencapai Alam Kaisar sebelum aku dapat membuka pagoda Hongmeng tingkat kedua. Kekuatannya tidak lemah di Alam Kaisar. Apakah itu berarti lapisan kedua sudah bisa dibuka? Bermeditasi di tempat untuk sementara waktu, warrior yang memutuskan untuk mencobanya. Bersambung.